Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di pelajaran ilmu pengetahuan sosial Sekolah Dasar Islam Terpadu Yabis, Bontang, Kalimantan Timur. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran ilmu pengetahuan sosial, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kita awali doa kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang manusia dan interaksinya dengan lingkungannya. Ya. Interaksi antara manusia dan lingkungannya. Mengapa pembahasan ini perlu? Mengapa kita harus belajar ini? Mengapa manusia harus berinteraksi dengan lingkungannya? Nanti kita akan jawab semua pertanyaan itu. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa interaksi itu perlu dilakukan oleh manusia? Kita lihat. Interaksi itu artinya berhubungan, berteman, bekerja sama, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Mengapa interaksi itu perlu bagi kita? Ya. Karena kita adalah makhluk sosial. Pak Ardi makhluk sosial. Anak-anak adalah makhluk sosial. Pak Ardi tidak bisa hidup sendiri. Anak-anak juga tidak bisa hidup sendiri. Maka kalau Pak Ardi egois, berarti Pak Ardi sudah keluar dari fitrahnya sebagai makhluk sosial. Sama dengan anak-anak, kalau egois, membatasi diri dalam seluruh pergaulannya, maka anak-anak juga sudah keluar dari fitrah sebagai makhluk sosial. Ustadz, apa itu makhluk sosial? Ya, kita lihat. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Dia saling menggantungkan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Bahkan manusia tidak bisa hidup tanpa makhluk yang lain. Makhluk yang lain pula tidak bisa hidup tanpa adanya manusia. Kok bisa begitu, Ustadz? Ya, inilah artinya dari Allah menciptakan makhluk di dunia ini untuk saling berteman, untuk saling bekerja sama, untuk saling membantu, untuk saling menguatkan satu sama lainnya. Ya. Kemudian, yang kedua, ada interaksi sosial budaya. Apa itu interaksi sosial budaya? Ya. Yang pertama, interaksi sosial dulu. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik. Timbal balik ini artinya saling menguntungkan, saling merugikan juga bisa, antara individu dengan individu. Seperti Ahmad berteman dengan Cahyo. Cahyo individu, Ahmad juga individu. Kemudian yang kedua, individu dengan kelompok. Ahmad bekerja di PT Indominco. Ahmad individu, PT Indominco kelompok. Karena Indominco ada sebuah perusahaan, di situ banyak orang. Nah, kemudian yang ketiga, hubungan timbal balik antara kelompok dengan kelompok. Seperti PT Indominco bekerja sama dengan Rumah Sakit Yabis dalam perawatan kesehatan seluruh karyawan PT Indominco. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa interaksi sosial itu sampai sedemikian luasnya. Individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok pun perlu bekerja sama dengan kelompok. Nyaris tidak ada celah untuk tidak saling bekerja sama.
Ya. Kemudian selanjutnya adalah kata budaya atau kebudayaan. Kita lihat apa itu arti budaya dan kebudayaan. Budaya atau kebudayaan adalah suatu komponen yang meliputi cara hidup masyarakat. Seperti cara berpikir, berencana, bertindak, segala hasil karya nyata yang berguna. Agar lebih mudah untuk memahami apa itu budaya dan apa itu kebudayaan, kata yang paling mudah atau kalimat yang paling mudah dari budaya dan kebudayaan yaitu kebiasaan sehari-hari atau karakter yang sudah terbentuk dalam satu keluarga, satu kelompok, yang mana karakter itu sudah mengkristal dalam individu-individu yang cukup lama bertempat tinggal di kelompok itu. Ya. Saya ingin memberikan contoh. Ya. Yabes, SDIT Yabes membangun sebuah karakter yang mana karakternya adalah salah satu yang dibentuk itu adalah apa? Seluruh murid diupayakan untuk berprestasi maksimal. Apapun itu jenisnya, entah prestasi akademik, prestasi olahraga, prestasi seni, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dari sisi akhlaknya juga dibentuk. Sholat yang teratur, tanpa perlu disuruh-suruh, begitu mendengar adzan langsung mengambil perangkat sholat untuk menuju ke masjid. Ya. Nah, tak kalah di antara kalian itu lulus dari SDIT Yabes, masuk ke SMP manapun, kemudian ada guru yang mencoba menilai, oh, si Fulan, si Ahmad ini sholatnya rajin, tanpa perlu disuruh-suruh, tugasnya beres. Ini bentukan dari mana? Oh, ternyata Ahmad ini adalah lulusan SDIT Yabes. Oh ya pantes. Ya. Karena memang di SD Yabes dibentuk prestasi maksimal, kemudian juga akhlaknya atau tingkah lakunya dibuat atau dibangun dengan tertib. Nah, itu contohnya. Nah, oke, anak-anakku sekalian. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah interaksi sosial budaya. Apa itu interaksi sosial budaya? Suatu kontak atau hubungan timbal balik antara individu dengan masyarakat yang saling mempengaruhi, sehingga menjadi budaya tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya apa? Nah, di sini saya ingin memberikan contoh yang nyata. Anak-anak masuk dari TK, masuk ke SDIT Yabes. SDIT Yabes adalah sebuah kelompok yang besar, mempunyai aturan, mempunyai budaya sendiri, mempunyai karakter sendiri. Anak-anak masuk ke SDIT Yabes digodok, dibiasakan, ya, sedemikian rupa sehingga bisa mengikuti, bisa memahami, bisa mengkristal kebudayaan atau karakter di Yabes. Nah, di sini ada peristiwa saling tarik-menarik, saling mempengaruhi. Anak-anak dipengaruhi oleh SDIT Yabes. SDIT Yabes dipengaruhi oleh anak-anak. Nah, ini saling tarik-menarik. Mana yang lebih kuat? SD atau anak-anak ini? Contoh, mungkin di antara kalian mempunyai kebiasaan yang tidak baik. Malas belajar, malas mengumpulkan tugas, dan lain sebagainya. Kemudian pada saat mengumpulkan, anak-anak beralasan lupa, beralasan ketiduran, kecapean, sehingga tidak mengumpulkan tugas.
Kadang-kadang ada guru yang bisa memahami. Nah, ya. Bisa memahami. Ada yang 1 kali, 2 kali, bahkan ada guru yang bisa jadi karena kasihan sama kalian. Ya sudahlah, nggak apa-apa, nggak ngumpulkan tugas, nanti tak kasih nilai saja. Ada yang seperti itu. Nah, artinya di sini pengaruh kalian kepada sistem, kepada cara, kepada karakter Yabes itu lebih kuat kalian. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ada lagi contohnya. Anak-anak masuk di SDI Yabes, kemudian dipengaruhi oleh karakter Yabes, sehingga anak-anak bisa menyesuaikan dengan karakter dari SDI Yabes. Ya, sehingga kalian menjadi orang yang tertib, orang yang bertingkah laku dengan sopan kepada siapapun. Artinya karakter SDIT Yabes lebih kuat mempengaruhi diri kalian masing-masing. Nah, ini artinya interaksi sosial budaya. Pertemuan antara karakter siswa dengan karakter dari SDIT Yabes saling berpengaruh. Mana yang lebih kuat dan mana yang akan menang atau siapa yang akan kalah dan menang. Nah, ini saling terus-menerus selama kamu di SDIT Yabes akan terjadi saling mempengaruhi karaktermu dengan karakter di SDIT Yabes. Nah, demikianlah anak-anak pengertian dari interaksi sosial budaya dan dengan tema besar manusia dan interaksinya dengan lingkungannya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang mempunyai karakter yang jelas, karakter yang kuat di dalam mengarungi perjalanan hidup kita masing-masing. Perjalanan kalian masih sangat panjang. Adapun perjalanan dari Pak Ardi atau ustadz-ustadz yang lain mungkin juga masih panjang, tapi juga mungkin sudah menanti di depan satu hal yang disebut dengan kematian. Nah, semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi diri Pak Ardi dan bagi diri kalian semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.